Shalom semuanya, kami dari kelompok Materi 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang sumber hukum yang beranggotakan Claudia Ruth Caroline, Isabel Talakwa, dan juga Zandi Zepania. Di sini saya akan memaparkan pengertian sumber hukum. Sumber hukum itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama sumber hukum formil atau formal, yang kedua sumber hukum material, dan yang ketiga sumber tertib hukum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sumber hukum. Pengertian sumber hukum yaitu segala apa saja atau sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa. Di sini sumber hukum itu bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Jadi siapapun pelanggar bagi sumber hukum ini akan kena sanksi yang tegas. Dan juga secara sederhana, pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Namun, ada juga pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian sumber hukum ini. Contohnya, CST Kansil SH, dia mengemukakan sumber hukum yaitu segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Di sini sama dengan pengertian umumnya, CST Kansil ini mengemukakan juga bahwa sumber hukum ini bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Macam-macam sumber hukum formal. 1. Undang-undang, yaitu segala suatu aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan dijaga oleh pemerintah negara tersebut. Contohnya seperti UU, PP, Perpu, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebiasaan, yaitu segala macam perbuatan yang sama dilakukan secara kontinu sehingga menjadi hal yang umum dilakukan. Contohnya, adat istiadat di daerah yang dilaksanakan dengan cara turun-temurun yang sudah menjadi hukum di daerah tersebut. Yang ketiga, jurisprudensi, yaitu segala macam keputusan hakim dari masa lampau atau masa lalu dari suatu perkara yang sama, sehingga dijadikan keputusan oleh para hakim di masa kini. Seorang hakim dapat membuat suatu keputusan sendiri jikalau perkara yang sedang disidangkan tersebut tidak diatur sama sekali oleh undang-undang. Yang keempat, traktat, yaitu segala macam bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh dua negara atau lebih, dan perjanjian tersebut mempunyai sifat yang mengikat bagi antara negara-negara yang terlibat traktat ini, dan otomatis traktat tersebut juga mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan. Yang kelima, doktrin, yaitu segala macam pendapat perkara para ahli hukum terkenal yang dijadikan patokan atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau pengaruh terhadap pembuatan undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya, atau faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Menurut Utrecht, perasaan atau keyakinan hukum individu dan masyarakat atau public opinion yang menjadi determinan material yang membentuk hukum, atau material determinan Van dan menentukan isi hukum. Sumber-sumber hukum material ini merupakan faktor yang membentuk
yang membantu pembentukan hukum. Faktor-faktor sumber hukum material, faktor ideal, dan faktor kemasyarakatan. Dalam berbagai perpustakaan hukum ditemukan bahwa sumber hukum material itu terdiri dari 3 jenis, yaitu menurut Van Apeldoorn, 1. Sumber hukum historis atau res born in historicism, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber hukum yang merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis, yaitu dokumen-dokumen kuno atau lontar, dan lain-lain. Sumber hukum yang merupakan tempat pembentukan undang-undang mengambil hukumnya. 2. Sumber hukum sosiologis atau res born in sociologism, yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan kebudayaan, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber tertib hukum. Sumber tertib hukum adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana, kejiwaan, serta watak dari bangsa Indonesia. Sumber tertib hukum ini ada di Indonesia, yaitu yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, hakikatnya merupakan detik-detik penjelasan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional. Yang kedua, ada Dekret Presiden 5 Juli 1959, merupakan sumber bagi berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dikeluarkan berdasarkan hukum darurat negara statutory, mengingat keadaan ketatanegaraan yang membahayakan peraturan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur disebabkan kegagalan konstituante untuk melaksanakan tugasnya menetapkan Undang-Undang Dasar bagi negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Dasar Proklamasi. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi 17 Agustus 1945 dan sekaligus merupakan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal batang tubuh. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, terperinci dalam 37 pasal, ditambah dengan 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Yang keempat ada Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret 1966 berisi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk atas nama Presiden atau Panglima Tinggi ABRI atau pemimpin besar revolusi mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Stay safe and stay home.